Cerita dimulai di saat kita sudah mendapat kabar bahwa Warlik sudah bisa membuka portal untuk menuju lapisan selanjutnya dari bawah tanah Betelon. Saat menuju ke sana, kita bertemu seseorang yang bernama Noobstein. Ternyata dia seorang legion yang berkhianat dan dibuang di bawah tanah Betelon. Noobstein berkata bahwa aku merupakan seorang pejuang yang telah bertahun-tahun membayangkan cara sempurna bagi para pahlawan lore untuk bertempur, yaitu dengan kekuatan Undead God. Kau mungkin berpikir bahwa ini adalah ide yang buruk, tetapi aku berani jamin, jika kau menjadi Undead God, maka kau bisa menabrak semua lawan yang ada di sekitarmu. Setelah kita selesai mengobrol dengannya, akhirnya kita sampai di depan portal tersebut. Selain Warlik dan Yara, kita juga bertemu dengan Adam, sang Ectomancer dari dimensi lain dan maniak portal. Ternyata dia juga turut ikut membantu Warlik dalam memecahkan segel portal tersebut. Setelah itu kita melanjutkan ke area selanjutnya bersama Yara. Area ini terlihat penuh dengan kristal-kristal raksasa. Yara terlihat senang karena akhirnya kita bisa melewati portal tersebut. Yara berkata bahwa semakin dalam kita menjelajahi, semakin aneh juga areanya. Dan monster di sini terlihat lebih kuat daripada monster lain yang kita temui sejauh ini. Aku akan sangat berhati-hati dalam menjelajahinya. Baru-baru ini aku mengetahui bahwa para monster di sini mengandung Undead Essence yang dapat digunakan untuk membuat sebuah item. Dan di area ini aku melihat para monster itu mengandung gemstone yang sangat langka yang bernama Cavern Celestite. Dan permata-permata indah itu bisa digunakan untuk membuat perlengkapan yang keren. Jadi cukup untuk basa-basinya, mari kita menjelajahi tempat ini lebih jauh lagi. Kita pun mulai menjelajahi area ini dengan mengalahkan undead yang tulangnya mengkristal. Sembari mengalahkannya, kita juga mempelajari tulang-tulang mereka untuk mengetahui bagaimana mereka bertahan hidup di lingkungan baru yang aneh ini. Selain undead yang mengkristal, ternyata ada makhluk lain yang berada di sini, yaitu ubur-ubur kristal. Yara sendiri penasaran bagaimana makhluk-makhluk kristal ini bisa berkembang biak di lingkungan yang begitu keras ini. Kita pun juga mengalahkan mereka semua dengan mengambil kristal-kristalnya. Yara sendiri berkata akan membuat perhiasan dari kristal-kristal ini dengan nada bicara bercanda, tapi dengan niat yang serius. Semakin kita ke dalam dan menuju dasar dari area ini, ternyata ada sebuah monster ubur-ubur kristal raksasa yang hidup di sini. Dia seperti bukan makhluk jahat. Dia hanya terbiasa memakan apapun yang lebih kecil darinya, dan mungkin termasuk diri kita. Maka dari itu kita segera bertarung dengannya, dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Saat hendak menuju area selanjutnya, kita malah terperosot ke dalam pusaran air, dan malah sampai di area lainnya, yang seluruh tempatnya dipenuhi dengan es. Yara berkata bahwa itu tadi pusaran air ajaib, karena aku sama sekali tidak basah. Tempat ini terlihat indah, tapi sangat dingin. Aku pernah mendengar kabar yang meresahkan dari temanku, bahwa ada Ancient Spirit Water yang terperangkap di sini. Dia memegang salah satu kunci untuk membawa kembali cahaya ke alam gelap ini, dan kita harus membebaskannya. Semakin dekat kita ke inti area bawah tanah yang gelap ini, semakin aku yakin bahwa kita harus membawa kembali cahaya. Dan untuk melakukannya, kita harus menemukan Nimue, sang Guardian of the Ice Scarlet Breaker. Dia pasti terperangkap di area ini. Jika kita ingin menemukannya, kita harus melewati Shivering Bones ini. Jadi pada akhirnya kita mulai bertarung melawan dan berhasil melewatinya. Selain itu, karena jeritan para Icy Banshee menyebabkan stalaktit di atas terguncang, dan kita harus berhati-hati agar pecahan-pecahannya tidak membuat kaki kita terluka. Dan kita juga harus mengalahkan Icy Banshee untuk mencegah lebih banyak lagi stalaktit yang jatuh. Setelah itu, Yara berkata bahwa kita membutuhkan sebuah pickaxe untuk menghancurkan es yang ada di sini jika kita menemukan sesuatu yang ada di dalam es. Maka dari itu kita mencari pickaxe tersebut dengan mengambil dari undead yang ada di sini. Setelah kita sampai dasar dari area ini, kita dihadang oleh monster yang bernama Glacial Horror. Tubuhnya cukup besar, dan kita harus menghadapi makhluk kejam berhati dingin itu untuk melewatinya. Akhirnya kita mulai bertarung melawannya. Meskipun cukup susah, akhirnya kita berhasil mengalahkannya.
Setelah itu kita melihat sebuah danau beku, dan Yara berkata bahwa Nimue pasti terjebak di situ. Jadi kita mulai memecahkan es tersebut dengan pickaxe yang kita rebut dari Undead. Setelah agak lama menghancurkan es tersebut, akhirnya kita membebaskan spirit tersebut, dan dia memberi kita sebuah pedang, dan pedang tersebut akan diselidiki oleh Yara sendiri. Akhirnya kita berhasil menemukan Nimue. Dia memang spirit yang pemalu, tapi dia tidak akan menyerahkan pedang tersebut kepada orang yang tidak layak. Lalu Yara berkata bahwa dia ingin mengamati area ini lebih lanjut, dan akan menghubungi kita jika sudah waktunya untuk melangkah lebih jauh ke bawah menuju area selanjutnya.